Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi karena sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wanda Anissa, kelas TIP 2001 MPM 20110046. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sinkronisasi. Topik pembahasan dalam sinkronisasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada latar belakang sinkronisasi. Yang kedua itu ada critical section. Yang ketiga itu ada smart core. Topik pembahasan yang keempat yaitu problem klasik. Yang kelima itu monitor. Baik, langsung saja kita memasuki ke topik yang pertama, yaitu latar belakang sinkronisasi. Latar belakang pada sinkronisasi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada akses yang dilakukan secara bersamaan ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua itu untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme untuk memastikan. Yang ketiga itu permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Yang keempat itu ada race condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Yang kelima, nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai. Yang keenam, untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Langsung saja kita ke topik yang kedua, yaitu critical section. Critical section ini sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Critical section ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu entry section, exit section, dan remember section. Dalam critical section, solusi yang diberikan harus memuaskan permintaan berikut. Ada 3 permintaan. Yang pertama itu mutual exclusion, deadlock free, dan starvation free. Langsung saja kita memasuki topik yang ketiga, yaitu smart core. Adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penada-penada sederhana. Smart core mempunyai 2 sifat. Yang pertama itu dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua itu terdapat 2 operasi, yaitu down atau menurunkan nilai dan up atau menaikkan nilai. Dapat kita lihat kita memasuki topik pembahasan yang keempat, yaitu problem klasik. Dalam problem klasik ini terbagi 3 hal yang selalu menjadi masalah pada proses sinkronisasi. Yang pertama itu ada problem bounded buffer, yang kedua itu ada problem reduce and wither, dan yang ketiga itu ada problem Dinning philosophers. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Topik pembahasan yang kelima yaitu monitor. Monitor ini merupakan kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Properti-properti dalam monitor itu ada variabel-variabel data lokal, hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur dalam monitor dan tidak oleh prosedur di luar monitor. Yang kedua itu hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada suatu saat. Kompilator harus mengimplementasi ini atau mutual exclusion. Yang ketiga itu terdapat cara agar proses tidak dapat berlangsung di block head dan menambahkan variabel-variabel kondisi dengan 2 operasi, yaitu wait dan sinyal. Yang keempat itu ada versi horn. Setelah sinyal, membangunkan proses baru agar berjalan dan menunda proses lain. Sedangkan yang terakhir itu versi Brins-Hansen.
Setelah melakukan sinyal, proses segera keluar dari monitor. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi dari saya ini dapat dimengerti teman-teman dan dosen-dosen pengampu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.